Ada sukacita, amin. Kita bersyukur atas kesempatan yang boleh kita responi dengan baik untuk hari ini. Ya, kita boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Seperti pujian tadi berkata bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan, bahkan kita diberi keselamatan oleh Dia. Dan layaklah Dia disembah, dan sewajarnya lah kita menyembah Dia, hanya Dia. Tema kita hari ini adalah Yehova Jireh, yang artinya Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya di dalam pergumulan kita, saat tertentu ada di dalam kebimbangan, apakah benar Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Di dalam pembacaan firman Tuhan melalui pengalaman daripada seorang hamba Allah, bapa orang beriman, yaitu Abraham. Kejadian 22 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 22 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau Yehova Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Abraham menamai tempat itu Yehova Jireh. Ada satu perjalanan hidup, dan di situ ada ujian iman terhadap Abraham, dan akhirnya dari pengalaman hidup itu dan waktu Tuhan menyediakan yang terbaik baginya, dia sebut tempat itu Yehova Jireh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, apa respon kita ketika mengalami kekurangan? Sesuatu yang kita butuhkan, tetapi kita belum punya, belum ada di tangan kita. Ya, apa respon kita ketika memerlukan sesuatu, tetapi apa daya, kita tidak mampu, tidak memiliki apa-apa. Nah, ini persoalan, dan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah orang itu orang percaya atau tidak? Pasti ketika dia mengalami kekurangan, membutuhkan sesuatu, ini satu pergumulan yang berat. Bahkan pada titik seperti itu, seseorang yang menyebut dirinya orang Kristen, imannya bisa goncang, imannya bisa porak-poranda. Oleh karena apa? Sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang dibutuhkan tidak kunjung tiba. Ini menjadi satu pergumulan. Kita membutuhkan sesuatu di dalam hidup ini. Ya, makan minum, kebutuhan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, pelayanan kita. Banyak sekali kebutuhan kita di dalam perjalanan hidup ini. Bahkan ada orang berkata, bahaya, hati-hati. Kalau dunia mulai mengalami krisis ekonomi, orang akan mengalami kesusahan, orang mulai ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya membutuhkan sesuatu dan belum kita miliki hal itu, belum kita dapatkan, ya, siapa yang akan menyediakannya bagi kita? Ya, kita perlu makanan. Siapa yang akan menyediakan? Kita memerlukan biaya dalam kehidupan kita. Siapa yang akan menyediakan? Kita harus bayar tempat kita, kontrak rumah kita, kos kita, kontrak tanah kita. Banyak hal kita masih harus memerlukan biaya pengobatan, biaya ini, biaya itu. Siapa yang akan menyediakan? Sementara kita melihat dari sisi keuangan kita, penghasilan kita sangat-sangat sedikit, atau mungkin kita katakan pas-pasan. Aduh, siapa ya yang akan menyediakan bagi kita? Kepada siapa kita berharap? Ada orang-orang yang punya usaha,
Ya, karena dilihat usaha yang di sebelah jauh lebih maju, bagus, dan usahanya kurang begitu bagus, kurang begitu meningkat, penghasilan tidak terlalu memuaskan. Ya, akhirnya dia berharap bukan kepada Tuhan. Dia meminta sesuatu yang membuat dia akan kaya, berhasil, dan mengandalkan kuasa kegelapan. Iblis memang menawarkan itu. Iblis menawarkan itu. Ya. Bukankah juga Yesus dicobai? Mau butuh kekayaan, mau butuh semua, diberikan. Tapi permintaannya adalah harus menyembah iblis itu. Ya, dan Yesus menolak itu. Ya, tetapi bagaimana dengan manusia pada saat ini? Banyak yang terjebak, dia tidak datang kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari perjalanan hidup Bapak beriman ini, Abraham. Yang pertama, kita melihat bahwa kita harus percaya dan berharap hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, karena Dia adalah pribadi yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ya, Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Tuhan, hanya Dia yang mampu menyediakan segala sesuatu dan yang terbaik bagi kita. Memang kuasa gelap bisa menawarkan, oh saya bisa buat sesuatu yang menyenangkan hatimu. Ya, kuasa kegelapan bisa menawarkan apa yang kita butuhkan, dia sediakan bagi kita. Dan ada orang yang terjebak masuk ke ranah itu. Ada. Akhirnya tidak datang kepada Tuhan. Tetapi apa yang disediakan oleh kuasa kegelapan itu sifatnya tidak abadi, itu hanya sementara, itu hanya kedagingan, dan ujung-ujungnya membawa kepada kehancuran, malapetaka. Tetapi Tuhan Allah, Yehova Jireh, Dia menyediakan yang terbaik. Mungkin kita bertanya, Tuhan, apa saja yang terbaik yang bisa Engkau berikan kepadaku? Segalanya. Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu keperluan kita, Dia tahu keadaan kita. Kita mau butuh apa? Saya tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Apa yang sedang dirindukan, apa yang sedang dinantikan, keperluan apa. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu pergumulan saudara. Ada mungkin yang bergumul, ini susah, keluarga di kampung membutuhkan dana yang besar karena ada keperluan yang sangat luar biasa, tapi saya tidak punya uang untuk membantu mereka. Sedih juga rasanya. Saya punya keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya operasi, biaya pengobatan, biaya. Waduh, aku gak punya uang. Sedih rasanya, tapi aku butuh. Anak-anak kita butuh dana. Ya, bagaimana kalau anak kita berkata, Papa, sepatu adek udah rusak. Malu dilihat teman-teman sepatunya bagus. Aduh Tuhan, anak saya perlu sepatu untuk sekolah yang lebih layak. Ada banyak pergumulan. Ya, Tuhan bisa sediakan. Ya, kita tidak harus merampok supaya bisa membeli itu. Kita tidak harus menodong supaya bisa mengirim dana untuk keluarga. Kita tidak harus mencuri supaya kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi. Tidak. Tuhan punya cara. Dia adalah Tuhan Allah yang menyediakan apa saja. Ya, apa saja. Apa saja dapat Allah sediakan bagi kita. Jadi jangan kita ragu. Jangan hanya karena kebutuhan-kebutuhan itu, ya, kita mulai bimbang dalam hidup ini. Kita mulai merasa hidup ini tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Dan kemudian kita kecewa dalam hidup ini. Jangan pernah kecewa dalam hidup ini. Apapun persoalan pergumulan, apapun yang mungkin kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan atau yang kita butuhkan tapi belum tersedia.
belum tersedia, jangan kecewa dalam hidup ini. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan kecewa dalam hidup ini. Engkau memang punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau kekurangan, engkau membutuhkan ini dan itu, dan engkau belum punya itu. Tapi jangan kecewa dan jangan kehilangan pengharapan. Ada amin? Halo? Ada yang merasa diri mulai stres? Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan stres. Oh, sekarang ya, tingkat stres manusia semakin tinggi. Benar, benar, tinggi sekali. Belum lagi datang orang berkata, halo, udah 2 minggu belum bayar. Halo, motormu sudah 3 bulan belum bayar. Halo, ini belum kamu lunasi. Halo, ini belum. Halo, ini belum. Oh, sudah, stres sudah. Sudah motor 2 bulan tidak bayar, rusak pula itu. Kita mau pergi jalan, mau kerja, di tengah jalan rusak. Dan setelah mau bawa ke bengkel, bengkel bilang, ya Pak, bisa diperbaiki, keluarkan 2.500.000. Celaka sudah. Pak, bensin aja itu tinggal di situ itu. Bagaimana bisa 2,5 juta loh? Kalau nggak bisa ya motor Bapak nggak bisa jalan. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Begitu ya, amin. Amin. Masih punya pengharapan? Atau hidup ini gimana ini? Susah sekali hidup ini. Segala sesuatu yang kita perlukan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau perlu apa? Bapak Ibu perlu apa? Enggak perlu. Siapa bilang enggak perlu? Kita dalam hidup ini banyak sekali yang kita perlukan. Benar. Walaupun mungkin kita lihat, oh dia udah lengkap. Enggak, ada yang masih dia perlukan. Karena kita enggak sempurna hidup ini. Selalu ada yang kita butuhkan. Dan itu hanya bisa Tuhan sediakan. Tuhan yang menyediakan. Jangan kuasa lain yang menyediakan. Jangan. Kita nanti bisa tertipu. Ya, Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita melebihi apa yang kita minta. Tuhan, kami perlu ini, kami butuh ini. Kita sudah berdoa, saudara sudah berdoa, saudara sudah memikirkannya. Tuhan tahu itu. Ya, tapi kok belum kunjung tiba? Ah, ini persoalan. Ya, ini persoalan. Beberapa hari yang lalu, anak kami Eldo, saya tumben dia WA. Ya, Pak, sudah pulang dari Trawas? Sudah, Nak. Terus saya katakan, bagaimana kuliahnya? Aman, Pak. Ya, jangan lupa nanti kuliah, ya sebelumnya makan dulu. Nah, itu dia, Pak. Loh, kok itu dia? Kan ada warung. Warung ada, Pak. Warung ada, tapi duitnya nggak ada. Lah, ternyata dia sudah nggak punya uang. Dia nggak punya uang, warung ada. Coba lihat kiri kanan dan katakan, warung ada. Dan terus mau apa? Anda punya warung, ini banyak tetangga kita punya warung, bisa hanya mampir saja. Ya, dan rupanya ada kebutuhan yang di luar dugaan dia. Ya, biasa dia jalan kaki. Ya, tapi karena kecapean dia naik Gojek, ya pulang ke kosnya, kemudian ada tugas yang harus di-print sehingga dia utamakan itu sampai uang itu terakhir hanya untuk bisa sekali makan saja. Itu sebabnya di WA. Ya, oke, berdoa. Iya, Pak, sudah berdoa. Iya. Ya, dan saya sebagai orang tua tentu mengerti keadaannya, dan untuk beberapa hari ya perhitungan ya. Jadi kita langsung kirim. Itu bersyukur pas ada. Kalau orang tua juga bisa waktu tertentu, nggak ada. Anak jauh. Wow. Bagaimana? Bukankah kita seringkali mulai berpikir, putar otak, bagaimana caranya? Apa yang mau diputar? Apa yang mau digali, kemudian ditutup. Gali lubang, tutup lubang. Apalagi? Macam-macam mulai pikiran. Ya. Dia, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20, kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi Dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan, kita ada dalam masa korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama ke gunung yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di ayat 7. Lalu, ini masalah ini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sudah ada kayu, sudah ada api. Kita mau mengorbankan korban bakaran itu, tetapi mana korban itu? Mana yang harus kita korbankan?" Memang Bapak Abraham tahu, dia bergumul bahwa Tuhan minta Ishak yang harus dikorbankan. Ishak tidak tahu hal itu, tetapi yang dia tahu bahwa ada yang harus dikorbankan. Dia bersama dengan papanya ke gunung itu untuk mempersembahkan korban di gunung itu untuk Tuhan. Dan wajar dia bertanya, mana yang harus dikorbankan? Mana anak domba itu? Mana yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita butuhkan itu? Kita perlu anak domba itu, tapi mana? Kira-kira begini, dalam perjalanan hidup kita, kita perlu sesuatu. Kita perlu makan. Misalnya, anak kita di mana aku bisa dapatkan? Tetapi menarik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa kata Bapak Abraham? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Kira-kira anak kita, "Papa, aku butuh ini." Iya, Tuhan sediakan bagimu nak. "Aku butuh ini mama." Iya, Tuhan sediakan bagimu nak. "Aku perlu ini papa." Iya, Tuhan sediakan bagimu nak. Tapi papa itu tahu dia nggak punya apa-apa, mama itu tahu dia tidak punya apa-apa. Tapi ketika anaknya meminta, dia harus berkata, "Iya, aku tahu Tuhan sediakan bagimu nak." Hari ini kita berkata Tuhan sediakan, tapi belum ada. Anak berkata, "Mana papa?" Iya, mana ya? Halo, bergumul. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan. Ini sesuatu, keyakinan yang dahsyat, yang luar biasa. Memang Abraham tidak berharap nanti bahwa Tuhan sediakan, tidak. Yang dia tahu, kalau memang dia harus korbankan anak itu, dia memang harus korbankan. Tapi dia mengerti bahwa Tuhan menerima korban yang selayaknya dikorbankan, yang terbaik dari sisi Allah. Tapi dalam ujian itu, Abraham mau taat melakukan perintah Tuhan. Allah yang akan menyediakan. Mereka berjalan. Saudara, apa yang Bapak Ibu saudara minta, yang saudara butuhkan, saudara perlukan, hari ini belum ada. Hari ini belum kita lihat. Hari ini belum di depan mata, belum kita pegang. Tapi Allah akan menyediakan bagi kita. Amin. Amin. Allah sediakan. Bagaimana caranya? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Cara Allah memberkati kita dahsyat, luar biasa. Urusan kita adalah tetap percaya. Aku tahu engkau Allah yang menyediakan. Aku tahu engkau Yehova Jireh, Allah yang kusembah, Allah yang tahu segala sesuatu yang kubutuhkan. Dan engkau bukan Allah yang berdiam saja, bukan Allah yang menonton saja. Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Memang ini ujian iman. Seringkali kita di sini mulai ragu-ragu, bimbang. Seringkali kita mendengar beberapa kesaksian, hanya tinggal menunggu waktu sedikit lagi. Dan ternyata pertolongan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Sesuatu yang diperlukan ada.
selalu ada cara Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, selalu ada cara Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan cara, saudara. Tidak pernah. Karena Dia Allah yang sanggup memberkati kita. Bapak Abraham berkata, Allah akan menyediakan anakku. Apakah Abraham sudah melihat anak domba itu? Enggak. Ayo nak. Tetapi di satu pergumulan sambil berjalan. Ini pertanyaan ini memang yang membuat hati seorang bapak, seterus Abraham. Wah, ini pertanyaan, mana yang harus kita korbankan, mana? Wah, ngiri dalam hatimu. Aduh, kau lah nak. Kau ini mau dikorbankan. Tapi lihat perkataannya, Tuhan menyediakan, akan disediakan. Mampukah kita tetap berkata Yehova Jireh ketika kita kekurangan, ketika kita belum menerima apa yang kita perlukan itu, kita butuhkan itu, ketika Tuhan belum mewujudkan apa yang kita minta di dalam masa penantian, apakah kita tetap punya keyakinan dan berkata Yehova Jireh? Amin. Amin. Ada tuntutan yang harus kita penuhi, kita harus butuhkan, tapi belum ada. Tapi kita berkata, Yehova Jireh. Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia menyediakan kepada Abraham, Dia juga menyediakan bagi kita. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, ya, Allah menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Waktu mereka berjalan belum ada, tapi Bapak Abraham bilang Tuhan sediakan, berjalan. Allah tidak pernah menunda apa yang telah Dia sediakan kepada kita. Dari sisi kita, seringkali kita berpikir Tuhan menunda-nunda. Kenapa nggak langsung sekarang Tuhan sediakan? Kenapa harus begitu lama menunggu? Mengapa hampir-hampir jatuh kita, hampir-hampir tidak percaya kita? Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan belum kasih, belum berikan, karena belum kita lihat wujud dari apa yang kita minta. Hampir-hampir kita jatuh, hampir-hampir kita mengandalkan kuasa kegelapan, hampir-hampir kita buat cara kita sendiri. Kadang-kadang bisa situasi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu kita berpikir, Tuhan tidak tolong saya, Tuhan tidak sediakan bagi saya, Tuhan lupakan saya, mana Tuhan? Tetapi sesungguhnya ya Allah itu menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Dibutuhkan kesabaran dari kita. Seringkali ini kita nggak sabar, maunya sekarang, maunya saat ini. Ya, dibutuhkan kesabaran. Seringkali memang kita berpikir bahwa Allah terlalu lama untuk menyediakannya bagi kita. Kenapa begitu lama? Dari sisi Allah tidak lama. Memang dari sisi kita lama, tapi ada sesuatu ya yang Tuhan inginkan ketika belum disediakan bagi kita. Sekali lagi, apakah kita tetap percaya kepada Dia? Apakah kita tetap dengar firman-Nya? Apakah kita mengakui Dia adalah Allah yang berkuasa? Apakah tetap kita berkata Dia Yehova Jireh? Padahal belum dapat kita, belum ada di tangan apa yang kita perlukan itu, belum tersedia, masih menanti. Nah, di dalam masa penantian kita berkata, aku tahu tepat waktunya, pas waktunya, pasti. Masa Tuhan biarkan kita celaka? Bukankah rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera? Bukan rancangan kecelakaan, bukan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Ya, tetapi ketika dalam perjalanan hidup ini ada berbagai tantangan, kesulitan, pergumulan, bukan maksud Tuhan supaya kita hancur, tetapi supaya kita tetap percaya kepada Dia. Di ayat 9. Ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mereka melakukan perjalanan,
Kayu bakar, api sudah ada, pisau sudah ada. Ya, tapi mana korbannya? Sampai mereka ke tempat itu. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Tempat untuk korban bakaran itu. Disusunnyalah kayu. Kayu mulai disusun. Diikatnya Ishak, anaknya itu. Apakah ini Tuhan? Tapi Abraham tidak berharap bahwa Tuhan akan menggantikan, tidak. Dia hanya punya iman karena memang Tuhan yang meminta, korbankan anakmu itu. Tapi dalam perjalanan itu ketika Ishak bertanya mana anak domba, yang Ishak tahu bahwa yang dikorbankan adalah, kebiasaan adalah anak domba. Dan Abraham berkata Tuhan akan sediakan. Ya, yang mana yang mau Tuhan sediakan, anak domba atau Ishak? Tetapi bagi Abraham, suara Tuhan baginya adalah Ishak yang akan dipersembahkan. Dan dia mau lakukan. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Serius, bukan main-main dia. Dan Ishak pun taat. Dia tidak melawan. Sebenarnya bisa melawan dia. Bisa dia pukul papanya. Papa ini enggak ngerti, ini jangan-jangan papa ini sudah miring, sudah begini. Masa anaknya diikat kemudian dibakar? Tapi Ishak taat kepada papanya. Dia tahu kalau papa beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, silakan lakukan. Dia diam saja. Bukankah yang membawa kayu itu Ishak? Artinya dia kuat. Dan Abraham sudah 100 lebih kan? Ya, Ishak aja lahir umurnya 100. Berarti 100 lebih, sekali pukul selesai. Papa, aku mau dibunuh, aku mau dibakar. Wah. Tetapi Alkitab berkata begini, iman Ishak itu ya turun dari papanya. Jadi dia punya keyakinan, yang terbaik papa buat bagiku. Dia diam. Nah, apakah Allah sudah menyediakan domba? Tidak. Jadi ini detik-detik. Pokoknya ya Ishak selesai. Ya. Kadang-kadang ini berbicara waktu yang genting ya. Kita bisa diperhadapkan situasi seperti ini, sudah genting sekali nih. Rawan ini. Ya. Tetapi di ayat 10 kita lihat, kita baca bersama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lakukan. Ini perintah Tuhan. Enggak berpikir panjang. Enggak berkata Tuhan ini rancanganmu apa? Tidak. Ya, dari sisi Tuhan ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan, nanti baru kita lihat. Tapi dari sisi Abraham dia nggak ngerti itu, dia hanya mau taat saja, dia mau lakukan saja. Sepertinya Allah terlambat untuk menyediakan domba itu, sehingga Abraham harus mengorbankan anaknya. Jadi harus berkorban Abraham itu dengan mengorbankan anaknya. Lah di mana domba? Sepertinya ya Tuhan tuntut yang luar biasa. Kadang-kadang seperti kita merasa, kok kita harus berkorban banyak, kenapa kok tidak ada pertolongan? Kenapa saya yang harus hancur-hancuran? Oh, Tuhan tidak buat kita hancur-hancuran. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan tidak buat kamu hancur-hancuran. Kalaupun kita berkorban, apa yang kita korbankan, tapi Tuhan tidak meminta melebihi dari kemampuan kita untuk kita korbankan, tidak. Apa yang ada padamu. Dan pengorbanan kita kalau Tuhan minta tidak untuk menghancurkan hidup kita, tetapi membuat kita melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kita harus rela berkorban juga ya. Amin. Aminnya kecil. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ya, gaya bahasanya seperti gaya bahasa saya ya. Yang rela berkorban hidup kita. Tapi Abraham anaknya. Apa yang pernah kita coba korbankan kalau Tuhan minta? Kalau saudara berdoa, Tuhan, kami akan ada Natal, tapi Abraham akan korbankan. Selesai. Ini yang saya katakan, waktu yang tepat, nyaris terlambat boleh dikatakan. Kalau sudah dibunuh bagaimana? Tapi memang akan dibunuh. Di bagian lain begini, Abraham punya iman bahwa Allah mampu menghidupkan orang mati.
Dia punya iman. Jadi dia serius. Dia tidak berharap ada pengganti. Dia tidak berharap itu. Dia tidak punya impian itu. Dia tidak doa untuk itu. Tapi yang dia tahu Tuhan menyediakan yang terbaik. Nah, waktu dia bunuh, dia punya iman, ini pun bisa dihidupkan Tuhan. Ya. Tetapi perhatikan. Ya, ayat 11 kita baca bersama-sama. Di ayat 11. 1 2 3. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Pada saat mau membunuh anak itu, ada suara, Abraham, Abraham. Di situ Abraham lulus, karena dia memang mau korbankan anak itu, karena permintaan Tuhan. Nah, Allah bertindak tepat pada waktunya. Jadi pisau itu tidak menempel di tubuhnya Ishak, tapi memang akan dibunuh. Sebelum menempel di dalam tubuh, sebelum ditusuk, sebelum berdarah anak itu, sebelum mati anak itu. Ya, kalau kita katakan sebelum kita hancur-hancuran, Tuhan tolong kita, Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan berkata, ini yang terbaik. Ada amin? Haleluya. Abraham, Abraham, ya Tuhan. Dia menyediakan yang terbaik, saudara. Dia menyediakan yang terbaik, tepat pada waktunya. Ayat ke-12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kerelaan Abraham untuk berkorban teruji. Dia taat, ya, dan terlebih takut akan Allah ada padanya. Tapi dari sisi Tuhan, ya, untuk menilai, melihat bagaimana iman daripada Abraham. Itu sebabnya dikatakan Abraham bapa orang beriman, terbukti, ya. Dan Tuhan yang menyediakan pada akhirnya. Kita melihat bagian ini, ayat 13. 1, 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Waktu mau dibunuh, stop. Aku sediakan itu. Wow, siapa yang ngantar? Nah, ini yang saya katakan, Tuhan punya cara. Kita nggak bisa mereka-reka gimana caranya Tuhan menyediakan bagi saya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita tetap percaya kepada Dia. Dan Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan. Aku tahu kamu takut akan Allah. Aku tahu kamu takut akan Allah. Aku tahu kau dengar firman. Jangan apa-apakan anak itu. Ada pengganti sudah saya siapkan. Saya yakin Bapak Abraham saking terharunya, bukan ketawa, bukan senyum, tapi menangis. Haleluya. Bukan hanya karena menyayangkan anak itu, enggak, karena melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja dan bagaimana penyediaan itu tepat pada waktunya. Seringkali kita kan detik-detik tertentu ini sudah titik puncak. Ya, hampir kita nggak beriman lagi karena menantikannya. Ketika Tuhan sediakan, wah, rasanya puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak Abraham tentu bahagia, dia senang. Tuhan sediakan, Tuhan punya cara dan tepat pada waktunya. Itu ada domba, anak domba, itu pengganti Ishak. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah berjanji bahwa Ia akan memberkati, menyediakan yang terbaik bagi orang percaya. Nah, sebagaimana janji Allah kepada Abraham yang beriman itu, yang takut akan Allah itu, yang percaya kepada Allah itu, ya, demikian juga janji itu berlaku kepada kita. Ya, janji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati,
Pun demikian dengan kita, saudara dan saya. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan sudah berjanji Dia akan berkati kita. Dia akan sediakan bagi kita apa saja tepat pada waktunya. Pegang janji Tuhan, pegang firman Allah. Ya, saudara, di ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, berserulah. Ya, di ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Perjalanan tadi yang kita lihat. Ya, karena engkau telah berbuat demikian. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Karena engkau beriman, karena engkau lakukan firman, karena engkau dengar suaraku. Jemaat, karena engkau dengar firman, karena engkau tidak ragu-ragu dengan suara Tuhan. Walaupun yang diminta adalah kurban yang sangat besar, dan kita tidak bimbang dengan perkataan Tuhan. Karena engkau lakukan itu, karena engkau dengar suara Tuhan, karena engkau berbuat demikian. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Apa yang Tuhan katakan? Di ayat 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Aku akan memberkati engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang taat kepada firman, yang mendengar suara Tuhan, yang mengikuti apa yang Tuhan perkatakan, yang Tuhan minta kepada kita dan kita mau lakukan, walaupun itu terasa berat, tapi kita takut akan Allah, dan Allah menilai itu, dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan memberkati. Abraham diberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Bapak Abraham, Bapak beriman, orang beriman itu diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya, kita orang beriman, kita pun orang yang diberkati berlimpah-limpah. Amin. Amin. Jangan berkata tapi kan mana berkatnya? Katanya disediakan. Ingat, yang pertama tadi, Allah sediakan apapun yang kita perlukan, bahkan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Tapi juga yang kedua, ya, Dia berikan tepat pada waktunya. Ini masalah penantian. Adakah kita tetap bersabar? Dan yang ketiga, pegang janji Tuhan. Apakah kita pegang janji Tuhan? Ya, di ayat 18, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, Dia sediakan yang terbaik bagi kita. Yehova Jireh, Dia sediakan yang terbaik bagi kita, apapun itu yang memang kita perlukan, kita butuhkan, dan Dia berikan tepat pada waktunya. Waktu saudara dan saya percaya kepada firman, karena engkau mendengar firman, mendengar dan melakukan. Arti mendengar di sini bukan hanya dengar masuk kanan keluar kiri, bukan, tapi tahu, mengerti, walaupun terasa secara manusia sulit untuk dilakukan, tapi tetap melakukan karena ini firman Tuhan. Jadi jangan pernah kita meragukan firman Tuhan. Abraham diberkati bersama keturunannya, bahkan berkat berlimpah-limpah. Firman Tuhan katakan, karena engkau mendengar firman-Ku. Seringkali di sini masalah kita, ragu kepada firman. Berkata, iya saya percaya firman, tapi prakteknya mana? Di dalam Matius kita lihat, banyak orang mulai khawatir, apa yang akan saya makan, saya minum, saya pakai. Itu masalah kebutuhan yang seharusnya memang Tuhan sediakan bagi kita, dan pasti Tuhan sediakan, tapi seringkali kita khawatir. Dan firman Tuhan katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Orang yang tidak mengenal Allah pun, Allah tahu bahwa mereka butuh itu, dan Allah sediakan juga bagi mereka. Bukankah lebih lagi kita yang dengar firman Allah, yang dengar suara Tuhan, yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukankah kita adalah orang-orang yang diberkati? Dan kita mau berkata, ya Tuhan, aku pasti diberkati, keluargaku pasti diberkati, rumah tanggaku pasti diberkati, segala sesuatu yang aku perlukan, yang hari ini belum ada, tapi aku percaya Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Yehova Jireh. Kita yang mendengar firman Allah akan diberkati oleh Allah. Dialah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Apa yang Bapak Ibu sedang pergumulkan, kebutuhan apa? Lihat hari ini kita kenal Allah kita. Dia Allah yang menyediakan. Namanya Yehova Jireh. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan Yehova Jireh. Ingatkan kiri kanan. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, pemain musik, singer maju ke depan.